Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ada Abi Hanif Manibina selaku pengasuh pondok pesantren Seperti melalui Manibina. Ada malam fokus dan teman-teman yang berbahagia nanti. Jadi pada malam hari ini aku bakal presentasiin tentang mahkota Sulaiman. Lanjutannya kemarin. Jadi di sini aku bakal jelasin tentang air keabadian. Nabi Sulaiman memberi makan kepada seluruh makhluk hidup, sama Israel bertamu ke rumah Nabi Sulaiman, dan yang terakhir itu ada memenjarakan iblis. Nah, jadi air keabadian, jadi ceritanya gini, Nabi Sulaiman itu diberikan air kehidupan oleh Raja Jin. Nah, tapi Nabi Sulaiman tuh bingung, Nabi Sulaiman tuh mau minum apa enggak. Setelah itu Nabi Sulaiman tuh bertanya kepada pengawalnya, baik gak aku minum ini gitu. Setelah itu pengawal tuh jawab, apa, kalau saran dari saya sih lebih baik diminum, soalnya tuh khasiatnya tuh baik. Tapi Nabi Sulaiman tuh kurang percaya gitu. Akhirnya Nabi Sulaiman pun terus bertanya kepada si pengawalnya itu, terus habis itu akhirnya si pengawalnya tuh menjawab, ada yang lebih tahu, itu ada si landak. Akhirnya Nabi Sulaiman pun menyuruh seekor kuda untuk menjemput si landak itu. Tapi waktu dijemput si kuda itu, si landaknya itu nggak mau keluar. Habis itu Nabi Sulaiman pun menyuruh anjing hina surga ini. Akhirnya anjing hina pun Nabi Sulaiman itu tapi menyuruh anjing hina untuk menjemputnya baik secara halus maupun secara kasar. Akhirnya anjing hina pun menjemput si landak itu. Tapi itu dia ngomong kalau Nabi Sulaiman tuh nyuruh jemput dia baik secara halus maupun secara kasar. Akhirnya landak pun mengikuti si anjing hina itu. Itu sampainya dia bertemu dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun bertanya, dan itu si landak itu menjawab bahwa manfaat dari meminum itu ialah hidup tuh bakal kekal, kamu tuh nggak akan sakit kayak gitu, kamu tuh bakal tetap awet muda kayak gitu pokoknya. Tapi negatifnya, kamu tuh bakal ditinggal istrimu, anak-anakmu, cucu-cucumu semua. Jadi semua itu kamu bakal, soalnya kamu kan bakal kekal hidup, jadi kamu bakal ditinggal sama semuanya. Nah, terus itu hikmahnya, kita tuh harus bertanya dulu jika kita tidak mengetahui manfaat dan bahayanya. Terus kita jangan buru-buru dan memutuskan sesuatu. Terus itu yang kedua, Nabi Sulaiman memberikan makan pada seluruh makhluk hidup. Jadi pada waktu itu tuh Nabi Sulaiman tuh memohon kepada Allah agar dia tuh dapat memberikan isi pada seluruh makhluk hidup dalam waktu 1 tahun penuh. Tapi Allah tuh bilang, misalkan kau tuh nggak bakal sanggup, kamu tuh nggak bakal sanggup. Akhirnya Nabi Sulaiman pun nggak putus asa. Nabi Sulaiman tetap meminta, tapi dia memintanya menjadi dia mohon pada Allah agar dapat memberikan rezeki kepada seluruh makhluk hidup dalam waktu 1 hari. Akhirnya Allah pun mengabulkannya, tapi ternyata akhirnya Nabi Sulaiman mengetahui, akhirnya Nabi Sulaiman bersujud bahwa ternyata rezeki yang dia miliki itu ternyata nggak cukup, bahkan buat 1 hewan pun tuh nggak cukup. Terus habis itu lanjut kita ke yang malaikat Israel bertamu ke rumah Nabi Sulaiman. Jadi waktu itu malaikat Israel itu menyamar menjadi manusia, dia tuh bertamu ke rumahnya si Nabi Sulaiman. Nah, pada saat bertamu ke rumah Nabi Sulaiman itu ternyata ada seorang pemuda. Nah, seorang pemuda ini merasa diintimidasi waktu ada si malaikat Israel itu, karena dia merasa takut. Akhirnya setelah Nabi Israel pergi, si pemuda itu bertanya, "Wahai Nabi Sulaiman, siapakah pemuda tadi?" Nabi Sulaiman itu menjawab, "Dialah malaikat maut." Sebab itu pemuda itu bertanya, "Apakah aku yang akan dicabut nyawanya?" Terus pemuda itu meminta agar dia tuh meminta kepada Sulaiman agar anginnya membawanya ke Cina. Akhirnya Nabi Sulaiman pun mengabulkannya. Itu tidak lama kemudian malaikat Israel datang lagi ke rumah Sulaiman. Malaikat Israel itu bilang kalau misalkan aku tidak bisa mencabut nyawa seorang pemuda itu di Cina. Tapi itu jadi intinya tidak ada yang bisa lepas dari jeratan maut Allah. Jadi nggak ada yang bisa kabur dari maut. Terus itu lanjut ke penjarakan iblis tadi. Jadi Nabi Sulaiman tuh juga pernah berdoa bahwa dia tuh kan Nabi Sulaiman udah bisa nganuin kekuasaan jin, setan, manusia kayak gitu kan, hewan gitu. Nah, tapi kan iblis kan belum. Akhirnya Nabi Sulaiman tuh meminta bahwa meminta kepada Allah agar itu dapat memenjarakan iblis agar tidak ada manusia yang berbuat maksiat, tidak ada manusia yang berbuat dosa. Nah, tapi Allah tuh berfirman kepada Nabi Sulaiman, tidak ada baiknya jika iblis itu ditangkap. Terus habis itu akhirnya pun Nabi Sulaiman tetap teguh pendirian. Dan habis itu tapi kan jadi ceritanya udah ya, jadi kan iblisnya udah ditangkap. Nah terus habis itu
Nabi Sulaiman tuh kan makan dari hasil usahanya sendiri, menjual tas di pasar. Nah pada saat itu Nabi Sulaiman tuh hendak menjual tas di pasar, tapi ternyata pasarnya itu tutup. Akhirnya pun Nabi Sulaiman nggak makan seharian, soalnya kan Nabi Sulaiman nggak bakal makan hasil dari kerajaannya itu. Jadi Nabi Sulaiman maunya makan dari hasil menjualannya dia gitu, dari hasil usahanya dia sendiri. Nah sebelum itu keesokan harinya pun Nabi Sulaiman pun mencoba menyuruh si pelayan-pelayannya untuk menjual di pasar, dan ternyata pelayan juga kembali dengan bawa tangan kosong, jadi nggak bawa apa-apa. Ternyata pasarnya juga tutup, dan jadi orang-orang tuh pada nggak ada. Terus habis itu Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, bertanya, ya Allah kenapa gitu. Habis itu Allah tuh berfirman, kan aku udah ngomong sama kamu kalau misalkan menangkap iblis tuh nggak ada baiknya. Akhirnya Nabi Sulaiman pun melepaskan si iblis itu. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.